Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kependudukan. Materi yang pertama adalah laju pertumbuhan penduduk Indonesia sejak kemerdekaan, yang kedua dampak pertumbuhan penduduk, yang ketiga upaya Indonesia untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, dan yang terakhir adalah mobilitas penduduk Indonesia. Baiklah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu laju pertumbuhan penduduk Indonesia sejak kemerdekaan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun merupakan angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk suatu daerah atau suatu negara yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Jumlah penduduk di suatu negara dapat diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei. Sebelum kemerdekaan, sebenarnya di Indonesia juga pernah dilakukan sensus, yaitu pada tahun 1920 dan 1930. Pada tahun 1920, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 34,3 juta jiwa dan tahun 1930 mencapai 60,7 juta jiwa. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah melakukan 7 kali sensus penduduk, yaitu sensus penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990, tahun 2000, 2010, dan yang terakhir pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sejumlah negara yang laju pertumbuhannya terlalu kecil atau bahkan negatif berupaya menaikkan angka pertumbuhan penduduknya melalui sejumlah kebijakan yang bersifat pronatalis. Contohnya yaitu negara Jepang, Korea Selatan, serta Jerman yang mendukung penduduknya untuk memiliki jumlah anak yang banyak. Sedangkan sejumlah negara lain berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya karena jumlahnya terlalu besar dan membebani perekonomian negara. Negara-negara tersebut menerapkan kebijakan yang antinatalis. Contohnya seperti negara Indonesia, India, Brasil yang berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, misalnya dengan program keluarga berencana. Kemudian ada dampak pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk membawa akibat pada berbagai aspek kehidupan manusia. Secara umum, pertumbuhan penduduk membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari adanya pertumbuhan penduduk, yang pertama ada tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak. Yang kedua, banyak jenis usaha lokal yang berkembang. Yang ketiga, meningkatnya investasi atau penanaman modal. Yang keempat, ada meningkatnya inovasi penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Dampak negatif adanya pertumbuhan penduduk, yaitu meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kriminal, meningkatnya angka kemiskinan, berkurangnya lahan untuk pertanian dan pemukiman, makin banyaknya limbah dan polusi, ketersediaan pangan makin berkurang, kesehatan masyarakat makin menurun, serta berkembangnya pemukiman tidak layak huni. Kemudian ada upaya Indonesia untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi, maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Permasalahan pertumbuhan penduduk ini tentu saja harus segera diatasi supaya kelak tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Beberapa upaya yang dapat dilakukan Indonesia yaitu dengan menerapkan program keluarga berencana atau KB, meningkatkan pendidikan, serta meningkatkan peran pemuda. Dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia melakukan perpindahan atau mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan tersebut berupa perpindahan dari desa ke kota, antar provinsi, bahkan antar pulau. Mobilitas penduduk Indonesia dapat berupa urbanisasi dan juga transmigrasi. Berikut ini adalah penjelasan dari urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Banyak penduduk desa yang kemudian memutuskan untuk tinggal di kota, baik untuk menetap atau sementara. Akibatnya, kota-kota di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, menjadi sangat padat penduduknya. Selanjutnya ada transmigrasi.
Transmigrasi adalah perpindahan penduduk antar daerah di Indonesia dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Tujuannya adalah menyebarkan penduduk yang padat, dalam hal ini khususnya Pulau Jawa, ke daerah yang masih minim penduduknya. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.